Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel tentang kisah Rasul Nabi dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Sebelumnya kita telah sampai pada kisah Nabi Yakub dan saudara kembarnya Esau menguburkan bapaknya yaitu Nabi Ishak di Gua Makpela berdampingan dengan istrinya Ribeka dan berdekatan dengan orang tuanya yaitu Nabi Ibrahim dan Sarah. Meninggalnya Nabi Ishak juga berarti masuk pada suatu episode baru dari sejarah kerasulan, karena dengan meninggalnya Nabi Ishak kemudian Nabi Yakub pergi ke tanah yang pernah dibelinya di Shechem dari suku Hemer, dan Esau pindah ke tempat tinggalnya yang menetap selamanya di tempat tinggalnya untuk membangun wilayah kesukuan baru yaitu suku Edom. Maka episode kerasulan yang baru dimulai, yaitu episode tentang Nabi Yusuf. Meskipun dalam episode Nabi Yusuf juga ada riwayat ada Nabi Yakub di sana, ya. Ada riwayat Nabi Yakub di sana. Juga episode tentang dimulainya kisah Bani Israel, yaitu dimulai dari kisah Nabi Yusuf. Esau di Edom itu bertempat tinggal di bekas atau bertempat tinggal di bersama-sama ya dengan tempat tinggalnya kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh yang selamat dari azab di Al-Ula, bercampur dengan umatnya Nabi Saleh di Edom yang wilayahnya itu di selatan Baitul Maqdis maupun selatan suku Moab. Sebagian besar nantinya wilayah suku Edom itu masuk pada wilayah Yordan, ya. Tapi ada sebagian yang tetap masuk dalam wilayah Baitul Maqdis, ya. Sedikit sekali di wilayah Baitul Maqdis dalam sejarah wilayah Idumea, ya, wilayah Edom atau Idumea itu akan pernah menyatu dengan wilayah Baitul Maqdis. Sekarang kita mulai masuk ke kisah Nabi Yusuf, ya. Kisah Nabi Yusuf, kalau kita membaca Quran surat Yusuf yang jumlahnya 111 ayat, ya, maka kisah Nabi Yusuf dalam Quran Quran surat Yusuf dimulai dengan menyatakan bahwa kisah Quran surat Yusuf adalah sebagai ayat yang jelas, tidak ada keraguan sedikit pun, yang diturunkan dalam bahasa Arab, yang diwahyukan kembali kepada Nabi Muhammad, yang awalnya tidak mengetahui, dan merupakan kisah yang paling baik. Kalimat yang sangat padat karena bisa bermakna macam-macam dan bermakna luas. Misalnya kita ambil penggalan tentang ayat yang jelas, tidak ada keraguan sedikit pun. Kalimat ini sekaligus bisa menunjukkan bahwa kata-kata tidak ada keraguan sedikit pun itu adalah menjawab atas
peristiwa atau perubahan-perubahan atau pergeseran atau pengurangan atau penambahan ayat-ayat pada Taurat oleh tangan-tangan jahil yang pernah diperingatkan, yang juga diperingatkan oleh Al-Quran, bahwa ada tangan-tangan jahil yang merubah, menggeser dari tempat yang seharusnya, terus kemudian mengurangi, menambah ayat dan sebagainya. Yang pertama itu. Yang kedua adalah kalau kata-kata seperti itu ditujukan kepada kaum muslim, pasti merupakan sesuatu yang biasa, karena kalau kaum muslim adalah yang mengimani Al-Quran. Tapi kalau kata-kata itu dibaca oleh kaum yang kaum non muslim, kata-kata tentang tidak ada keraguan sedikit pun, itu adalah suatu kata-kata atau kalimat yang sangat menantang. Apa betul bahwa tidak ada kesalahan sedikit pun dalam Al-Quran? Apa betul peristiwa-peristiwa dalam Al-Quran itu sesuai dengan sejarah? Dan banyak lagi pertanyaan yang bisa diajukan oleh kaum non-muslim, ya, yang mereka harus mencari bukti-bukti bahwa akhirnya ada yang mencoba mencari bukti-bukti bahwa tidak ada keraguan sedikit pun, itu ada celah-celah kesalahan. Ya, sampai sekarang ternyata hal itu tidak bisa ditemukan kesalahan itu. Jadi itu adalah suatu kalimat yang menantang. Ya. Kalau kita lihat sejarah para rasul, Nabi Isa masih membenarkan ayat-ayat di dalam Taurat, sehingga memperingatkan Bani Israel dan para imam Bani Israel untuk melaksanakan Taurat dengan benar. Jadi artinya pada masa Nabi Isa Taurat masih benar, belum ada tangan jahil. Tapi ketika wahyu turun kepada Nabi Muhammad, sudah ada peringatan bahwa ada tangan-tangan jahil yang merubah aurat. Jadi peristiwa merubah ayat itu adalah setelah masa Nabi Isa. Sehingga kemudian diperingatkan oleh Al-Quran, oleh wahyu yang diterima Nabi Muhammad, bahwa Taurat atau kitab yang terdahulu sudah tidak sesuai dengan wahyu yang diterima oleh tidak sesuai dengan wahyu yang diterima oleh para rasul dan nabi terdahulu. Ada yang merubah. Itu adalah penggalan kata tidak ada keraguan sedikit pun yang diturunkan dalam bahasa Arab. Ya, semua rasul dan nabi wahyu yang diterimanya dalam bahasanya masing-masing. Ya. Jadi ada dalam bahasa Akadia, ada dalam bahasa Akadia seperti yang diterima Nabi Ibrahim, terus kemudian kita tidak tahu persis yang diterima Nabi Ishak dan Nabi Yakub pakai bahasa apa, karena Nabi Ibrahim telah berkelana dari tempat kelahirannya hingga ke Mesir, dan kemudian berkomunikasi dengan banyak suku-suku di Baitul Maqdis. Mungkin banyak kosakata baru yang muncul di situ, sehingga kita tidak tahu persis bahasa apa yang dalam bahasa apa wahyu yang diterima oleh Nabi Ishak maupun Nabi Yakub. Tapi kalau Nabi Yusuf mungkin sudah di bahasa Kapti kuno, ya, karena berada di Mesir. Itulah bahwa bahasa yang wahyu yang diterima oleh para rasul adalah dalam bahasa yang digunakan oleh para rasul dan nabi. Sehingga kata-kata yang diturunkan dalam bahasa Arab ini jelas menunjukkan bahwa ini adalah wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad. Ya. Yang diwahyukan kembali kepada Nabi Muhammad yang awalnya tidak mengetahui. Ya, jadi Nabi Muhammad sama sekali tidak mengetahui kisah Rasul dan Nabi sebelumnya, karena Nabi Muhammad tidak pernah bersentuhan dengan kitab-kitab terdahulu, tidak pernah belajar, tidak pernah berdiskusi dengan para pemeluk agama terdahulu, sehingga Nabi Muhammad sama sekali tidak tahu tentang kisah tersebut. Ya. Makanya disebut yang awalnya tidak mengetahui.
dan kemudian mengetahui setelah ada wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad. Kemudian disebut merupakan kisah yang paling baik. Kisah yang paling baik ini seringkali hanya diterjemahkan sebagai kisah Nabi Yusuf dengan Zulaikha, misalnya begitu ya. Tapi padahal tidak sekedar itu. Nggak mungkin seorang Rasul hanya ditugasi dengan masalah keluarga. Ya. Tapi ada masalah yang lebih besar. Masalah untuk manusia, ya, menghadapi masalah yang dihadapi oleh manusia. Demikian pula Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menghadapi situasi kemarau panjang 7 tahun, ya, yang kemarau panjang itu dalam sejarah ternyata tidak hanya menimpa Mesir, tapi juga menimpa sampai pada hulu Sungai Nil, karena dikisahkan bahwa Sungai Nil itu kering, artinya sumber Sungai Nil itu kering. Wilayah di mana sumber Sungai Nil itu juga mengalami kemarau panjang. Di mana wilayah sumber Sungai Nil itu adalah di Uganda. Ya. Sangat jauh dari Mesir. Ya. Sangat jauh dari Mesir. Hampir separuh wilayah Afrika sebelah timur itu kena kemarau panjang. Ya. Sehingga sampai Uganda. Ya. Banyak sekali wilayah yang terkena kekeringan. Bukan hanya Afrika, ya, sebelah selatan, ya, selatan dan timur, bukan hanya itu, tapi juga sampai ke Baitul Maqdis kekeringan itu. Karena apa? Nanti pada akhirnya Nabi Yakub dan anak-anaknya, terutama anak-anaknya Nabi Yakub itu kan disuruh mondar-mandir ke Memphis, yaitu ibu kota Mesir saat itu, yaitu di Memphis, yang jaraknya dengan wilayah kediaman Nabi Yakub di Syechem itu ya sangat jauh sekali. Artinya kemarau panjang itu adalah dimulai dari dari wilayah sumber utama Sungai Nil di Uganda sampai ke perbatasan antara Baitul Maqdis dengan Syria. Artinya kekeringan itu mengancam kehidupan manusia di wilayah itu. Dan dalam sejarah memang Nabi Yusuf kemudian melayani keperluan gandum dari seluruh wilayah itu. Jadi itu salah satu faktor yang merupakan juga kisah yang paling baik, ya. Kisah yang lainnya adalah Nabi Yusuf itu ketika di Mesir adalah dalam status budak, ya. Tapi kemudian bisa menjadi orang kedua setelah raja, menjadi orang yang paling penting di Mesir, yang nomor 2 setelah raja. Jadi lengkap. Jadi kisah Nabi Yusuf itu lengkap dan prosesnya sangat indah. Itu adalah sebagian makna yang bisa kita cari dari ayat 1 sampai 3 Quran surat Yusuf, ya. Kemudian Quran surah Yusuf juga pada ayat 4 setelah menjelaskan tentang kesimpulan dari kisah Nabi Yusuf, kemudian memulai dari kisah Nabi Yusuf masa kecil di Syechem. Masa kecil di sini nanti kita akan bisa lihat pada saat itu kira-kira Nabi Yusuf itu umur berapa. Itu nanti informasinya ada di kitab Kejadian. Quran surat Yusuf ayat 4 mengisahkan mimpi Nabi Yusuf masa kecil, ya. Mungkin menjelang remaja yang sudah dapat menceritakan mimpi, ya. Menceritakan mimpi dengan lengkap, ya. Yang kemudian mimpinya kemudian diceritakan kepada bapaknya, yaitu Nabi Yakub. Nabi Yusuf menceritakan
yang kata-katanya di dalam ayat adalah, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Atas cerita tersebut, kemudian lanjutan ayatnya yaitu pada Quran surat Yusuf 5 diinformasikan Nabi Yakub melarang Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya karena saudara-saudaranya akan membuat atau memperdayai atau mencelakakan Nabi Yusuf. Sedang Quran surat Yusuf 6 yang menyebutkan bahwa Quran surat Yusuf 6 menyebutkan bahwa Nabi Yakub memberitahu Nabi Yusuf bahwa dengan mimpi tersebut Allah telah memilih dan menjadikan Yusuf sebagai nabi seperti halnya kakek-kakeknya yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Jadi ayat 4 sampai 6 ini intinya adalah satu, mimpi tentang bahwa 11 bintang, matahari dan bulan akan bersujud kepadanya, memberikan makna bahwa nantinya baik Nabi Yakub sebagai matahari, Lia sebagai bulan, dan 11 anak-anak laki-laki Nabi Yakub akan sujud kepada Nabi Yusuf. Kemudian yang kedua, Nabi Yakub melarang menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya karena saudara-saudaranya akan mencelakainya, akan membuat Nabi Yusuf celaka. Kemudian ayat yang ke-6 adalah Nabi Yakub memberitahu pada Nabi Yusuf bahwa dengan mimpi itu Allah telah mengangkat, melantik Nabi Yusuf sebagai seorang nabi. Itu adalah mimpi Nabi Yusuf dan tanggapan dari Nabi Yakub. Ya. Nah, kalau kita lihat kisah tersebut, kisah dalam Al-Quran tersebut pada kitab Kejadian, pada kitab Kejadian pasal 37 ayat 2 sampai 4 memulai kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya ketika Nabi Yusuf telah berumur 17 tahun. Jadi konfirmasi tentang masa kecil Nabi Yusuf itu kalau dilihat pada kitab Kejadian adalah pada umur 17 tahun. Menjelang 17 tahun artinya sudah cukup sudah mulai masuk usia dewasa yang sudah akalnya lengkap. Ya. Bisa menanggapi situasi dengan lengkap. Ya. Terus diinformasikan bahwa Yusuf sudah biasa ikut saudara-saudaranya mengembala kambing dan domba. Jadi Nabi Yusuf pada masa itu, pada masa berumur sampai 17 tahun itu sudah terbiasa mengikuti saudara-saudaranya menggembala kambing dan domba. Saya kira itu suatu hal yang wajar ya, umur segitu bisa mengembala. Namun dari kesertaan menggembala itu, Nabi Yusuf mengetahui bahwa ada perlakuan-perlakuan saudaranya kepada dirinya yang itu menunjukkan rasa kedengkian dan kebencian saudara-saudaranya terhadap dirinya. Ya. Karena mereka menganggap bapak mereka, yaitu Nabi Yakub, sangat sayang kepada Nabi Yusuf melebihi sayangnya kepada saudara-saudaranya yang lain. Salah satu bukti melebihi itu adalah ditunjukkan di dalam ayat tersebut, bapaknya memberikan jubah yang indah pada Yusuf sedang saudara-saudara yang lainnya tidak mendapatkannya, sehingga menimbulkan rasa iri. Seorang Rasul dan Nabi memberikan cinta yang lebih dari porsinya ini kalau kita membaca Injil Barnabas. Ya.
Injil Barnabas. Nabi Yakub akan menerima hukuman dari dari sikapnya yang menunjukkan cinta yang lebih dari porsi yang seharusnya. Ya. Apa itu? Disebut oleh Nabi Isa bahwa hukuman kepada Nabi Yakub karena cintanya lebih lebih dari porsi yang seharusnya itu adalah Nabi Yakub akan dipisahkan dari Nabi Yusuf dan matanya akan menjadi buta. Dengan dipisahkannya itu Nabi Yakub akan menderita. Itu adalah hukuman kepada Nabi Yakub yang yang disampaikan oleh Nabi Isa yang ditulis dalam Injil Barnabas. Memang setiap rasul dan nabi kalau membuat kesalahan itu selalu langsung dihukum saat itu juga. Ya, tidak menunggu dihisab di akhirat. Ya, karena setiap rasul dan nabi itu mempunyai hak khusus ketika setelah hari kiamat, yaitu memberikan syafaat pada umatnya. Ya. Sehingga kalau kita memahami bahwa bisa memberikan syafaat itu artinya tidak boleh punya kesalahan sedikit pun, sehingga bisa memberikan syafaat. Sehingga ketika mengalami kesalahan langsung dihukum. Seperti halnya Nabi Muhammad itu pernah mengalami kesalahan, tapi kemudian langsung ditegur oleh Allah. Ya, Nabi Muhammad kemudian segera bertobat dengan ditegur oleh Allah itu. Dan seperti itu hampir semua rasul, saya kira semua rasul dan nabi mengalaminya. Nabi Ibrahim pun mengalami. Ya, yaitu kalau kita membaca kitab Injil Barnabas, maka perintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail itu adalah salah satu bentuk hukuman kepada Nabi Ibrahim, meskipun kemudian dilaksanakan dengan baik sehingga kemudian Nabi Ismail diganti dengan domba. Ya. Itu dari perspektif Nabi Isa itu merupakan bentuk kesalahan yang kemudian harus dihukum saat itu pula, ya. Sehingga dengan dihukum di dunia maka tidak lagi dihisab di akhirat, sehingga untuk melaksanakan syafaat memberikan syafaat kepada kaumnya itu bisa dilaksanakan. Tentu syafaat ini hanya pada umat Rasul sebelum Nabi Muhammad, tapi ketika sudah muncul Nabi Muhammad, karena umat-umat terdahulu, pemeluk kitab terdahulu diminta oleh Allah agar memindah kiblatnya mengikuti Nabi Muhammad, maka itu adalah titik di mana Nabi dan Rasul terdahulu syafaatnya berlaku. Ya. Setelah masa Nabi Muhammad, maka umat Rasul dan Nabi terdahulu tidak berlaku pada umat Rasul dan Nabi terdahulu karena mereka diperintahkan untuk pindah kiblat. Ya. Jadi itulah kalau kita mencoba mencari makna tentang hukuman yang harus diterima oleh Nabi Yakub yang akan dipisahkan dengan Nabi Yusuf. Kemudian artinya bahwa Nabi Yusuf sudah mengetahui kedengkian saudara-saudaranya itu. Rasa iri saudara-saudaranya itu dengan umur 17 itu sudah bisa mengetahui bahwa ada rasa seperti itu dari saudara-saudaranya. Sedang mimpinya, kalau di kitab Kejadian itu tidak sekali mimpi seperti yang diutarakan oleh yang diinformasikan oleh Al-Quran, tetapi ada mimpi yang mendahului, ya, dalam kitab Kejadian 37 ayat 5 sampai 8 dikisahkan ada mimpi yang mendahului
dari mimpi yang seperti di Al-Quran itu, yaitu Nabi Yusuf bermimpi melihat karung gandum saudara-saudaranya tiba-tiba bergerak berdiri dan mendekati karung gandum Nabi Yusuf. Kemudian setelah dekat, karung gandum saudara-saudaranya itu bersujud pada karung gandum Nabi Yusuf, ya. Jadi karung gandumnya saudara-saudaranya bersujud pada karung gandum Nabi Yusuf. Mimpi ini diceritakan kepada saudara-saudaranya. Ya. Ya. Tentu mudah sekali dicerna mimpi itu, sehingga saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini kemudian menanggapinya dengan rasa benci dan bertanya, apakah Yusuf ingin menguasai saudara-saudaranya, ingin berkuasa atas saudara-saudaranya. Karena sangat jelas mimpi itu, meskipun dalam bentuk karung gandum yang jumlahnya 11 bersujud pada karung gandumnya Nabi Yusuf, sangat jelas. Sehingga ada pertanyaan, apakah kamu akan ingin menguasai saudara-saudaramu, kan gitu. Kemudian setelah mimpi itu, Kitab Kejadian pasal 37 ayat 9 sampai 11. Suatu saat Nabi Yusuf bermimpi lagi. Yang mimpinya persis diinformasikan dalam Al-Quran, ya. Yang mimpi Nabi Yusuf itu persis yang diinformasikan oleh Al-Quran. Ya. Kemudian mimpi ini, ya, dalam ayat tersebut diceritakan kepada bapaknya, ya, dan 11 saudaranya. Jadi ada perbedaan dengan Al-Quran. Kalau pada Kitab Kejadian, mimpinya Nabi Yusuf ini, kalau di Al-Quran hanya diceritakan kepada bapaknya, kalau di Kitab Kejadian diceritakan kepada bapaknya dan saudara-saudaranya sekaligus. Kalau kita melihat kalimat tanggapan Nabi Yakub atas mimpi tersebut, maka ada tanggapan yang berbeda dengan yang diinformasikan Al-Quran. Pertama, bahwa Nabi Yakub melarang Nabi Yusuf menceritakan mimpinya. Tapi yang kedua, di Kitab Kejadian justru mimpi itu oleh Nabi Yusuf diceritakan kepada Nabi Yakub sekaligus kepada saudara-saudaranya. Dan tanggapannya Nabi Yakub adalah atas mimpi tersebut adalah, masa aku, ibumu, dan saudara-saudaramu akan sujud menyembah kepadamu sampai mencium tanah. Jadi tanggapan ini sangat berbeda dengan yang diinformasikan oleh Al-Quran. Justru di Al-Quran disebutkan bahwa dengan mimpi tersebut selain kemudian Nabi Yakub melarang, tapi juga memberitahu Nabi Yakub memberitahu Nabi Yusuf bahwa Nabi Yusuf telah diangkat oleh Nabi. Diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi. Tapi di Kitab Kejadian, tanggapan Nabi Yakub terhadap mimpi Nabi Yusuf ini bertentangan, ya. Bertentangan dengan tanggapan yang ada yang diinformasikan oleh Al-Quran. Kalau kita tidak mendustai ayat yang ada pada Kitab Kejadian itu, maka kita bisa menganalisis mungkin, ya, sebagai seorang bapak, ya, terus mendengar mimpi anaknya yang diceritakan kepadanya di depan saudara-saudaranya, maka tanggapan itu adalah tanggapan seorang bapak yang mencoba menjaga rasa dari saudara-saudaranya Nabi Yusuf, mengurangi agar tidak semakin benci kepada Nabi Yusuf. Tanggapan seperti itu, ya, kalau kita tidak mendustai, ya. Tapi masalahnya kalau di Al-Quran dilarang menceritakan, tapi di Kitab Kejadian diceritakan. Jadi ada
dua kisah yang bertentangan ya, dua kisah yang bertentangan dari Al-Qur'an dan kitab Kejadian. Apa maknanya? Apa maknanya? Dari perbedaan itu nanti akan bisa kita lihat pada ayat-ayat berikutnya, terutama pada efeknya. Kalau kita melihat dalam sejarah, maka kita bisa memberikan makna bahwa perlakuan saudara-saudaranya Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf itu akibat kesalahannya bapaknya. Ya, mereka tidak mau disalahkan. Intinya adalah seperti itu. Ya, intinya adalah seperti itu. Jadi mereka sampai berusaha membunuh dan akhirnya membuang Nabi Yusuf itu adalah seluruh kesalahan itu ditimpakan kepada Nabi Yakub. Ya, pada Nabi Yakub. Jadi mereka tidak mau disalahkan ya. Kalau kita mau lihat inti dari ayat-ayat berikutnya. Setelah saudara-saudaranya Nabi Yakub mendengar kisah mimpi Nabi Yusuf, Al-Qur'an tidak mengkisahkan bagaimana ceritanya saudara-saudaranya Nabi Yakub bisa mendengar mimpi Nabi Yusuf. Tidak menceritakan, tapi kisah berikutnya menunjukkan bahwa saudara-saudaranya Nabi Yakub itu saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu memang mengetahui mimpi Nabi Yusuf. Jadi kalau Nabi Yusuf menceritakan itu kepada Nabi Yakub sendirian, berarti ada yang mendengar ketika Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada Nabi Yusuf. Siapa yang mendengar itu tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an. Karena tidak mungkin dengan bunyi ayat seperti itu Nabi Yusuf yang menceritakan atau Nabi Yakub yang juga menceritakan kepada saudara-saudaranya. Jadi pasti ada yang mendengar secara tidak langsung ya, Jadi pembicaraan yang diinformasikan dalam Al-Qur'an itu bedanya dengan kitab Kejadian adalah mimpi Nabi Yusuf itu kalau dari Al-Qur'an bisa diterjemahkan saudara-saudaranya mendengar secara tidak langsung kisah itu. Jadi bukan mendengar dari Nabi Yusuf atau Nabi Yakub, tapi bisa kemungkinan ada yang ketika Nabi Yusuf menceritakan kepada Nabi Yakub, ada yang sengaja mendengarkan. Yang Nabi Yusuf dan Nabi Yakub tidak mengetahui bahwa ada yang mendengar ketika Nabi Yusuf bercerita kepada Nabi Yakub. Bisa saja itu yang mendengar saudaranya, tapi bisa juga yang mendengar itu istrinya. Istri yang mana itu juga tidak dikisahkan dalam Al-Qur'an. Kalau saudaranya yang mendengar, saudara yang mana itu yang tidak dikisahkan dalam Al-Qur'an. Tapi intinya adalah akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf mengetahui mimpi Nabi Yusuf. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an surat Yusuf 8-10 menginformasikan bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf yang merasa kuat dibanding Yusuf dan Benyamin merencanakan membunuh Nabi Yusuf. Namun ada mencegah agar tidak dibunuh dan dimasukkan ke sumur agar diambil musafir. Jadi dengan mendengar mimpi itu, Quran surat Yusuf ayat 8-10 sudah menginformasikan bahwa ada perencanaan dari saudara-saudara Nabi Yusuf untuk
membunuh, yang kemudian ada yang mencegah sehingga tidak jadi dibunuh, tapi kemudian dimasukkan ke dalam sumur dengan tujuan bisa diambil oleh musafir dan dibawa pergi jauh. Kemudian Quran surat Yusuf 11-15 menginformasikan suatu ketika saudara-saudara Yusuf datang kepada bapaknya. Nah, setelah membuat perencanaan itu kemudian datang ke bapaknya agar Nabi Yusuf diizinkan untuk mengembala ternak bersama mereka. Nabi Yakub pada awalnya sangat menolak, ya, menolak permintaan tersebut, berkali-kali menolak permintaan tersebut, tapi akhirnya dengan terus-menerus didesak dan bahkan bersumpah akan menjaga keselamatan Nabi Yusuf, akhirnya Nabi Yakub mengizinkan saudara-saudaranya Nabi Yusuf untuk membawa Nabi Yusuf ikut mengembala ternak bersama mereka. Artinya dengan mimpi itu dan setelah saudara-saudara juga mengetahui mimpi itu, Nabi Yakub sudah sangat curiga bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf itu akan membuat rencana mencelakakan Nabi Yusuf. Akan mencelakakan Nabi Yusuf, sehingga ketika ada permintaan untuk dari anak-anaknya untuk mengajak Nabi Yusuf mengembala, ditolak. Tapi karena kemudian mereka bersumpah dan lain-lain, Nabi Yusuf tidak punya alasan yang cukup kuat untuk melarang Nabi Yusuf ikut saudara-saudaranya mengembala. Kalau Nabi Yakub melarang, Nabi Yakub telah berbuat tidak adil kepada saudara-saudara anak-anaknya yang lain, saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Karena apa? Nabi Yusuf yang sudah berumur 17 tahun kok tidak boleh menggembala bersama mereka, ya. Nabi Yusuf hanya akan makan minum hasil jeripayah saudara-saudaranya dan seterusnya. Sehingga Nabi Yakub tidak punya pilihan untuk setelah dengan desakan yang kuat, dengan sumpah dan sebagainya, tidak punya pilihan kecuali mengizinkan, ya. Mengizinkan Nabi Yusuf ikut mengembala kambing, ya. Jadi itulah awal dari hukuman kepada Nabi Yakub yang akan dipisahkan oleh Allah dengan Nabi Yusuf, ya. Nah, bagaimana kisah dalam Al-Quran tersebut tentang Nabi Yusuf dan saudara-saudara Nabi Yusuf mau mengajak Nabi Yusuf menggembala kambing, yang awalnya sangat ditolak oleh Nabi Yakub, kemudian diizinkan. Nah, kitab Kejadian pasal 37 ayat 12 sampai 24 mengisahkan berbeda dengan apa yang diceritakan oleh Al-Quran. Yaitu suatu ketika saudara-saudara Nabi Yusuf ini mengembalakan kambing dan domba ke Shechem. Jadi agak jauh dari rumahnya, ya, hingga sampai ke Shechem, ya. Nah, Nabi Yakub ternyata merasa gelisah dengan anak-anaknya yang sedang mengembalakan kambing di Shechem tersebut, sehingga memerintahkan Nabi Yusuf untuk menyusul saudara-saudaranya dan kemudian balik kembali untuk melaporkan keadaan mereka kepada Nabi Yakub. Artinya bahwa pada ayat tersebut dikisahkan justru Nabi Yakub menyerahkan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya yang sangat-sangat membenci Nabi Yusuf. Dan itu kan berbeda dan bertentangan dengan Al-Quran, ya, bahwa Nabi Yakub melarang atau menolak, melarang Yusuf ikut
saudara-saudaranya, menolak permintaan saudara-saudara Nabi Yusuf untuk membawa Nabi Yusuf mengembala kambing. Tapi kalau di kitab Kejadian justru dikisahkan sebaliknya, yaitu Nabi Yusuf diperintahkan untuk menyusul saudara-saudaranya. Jadi Nabi Yakub justru menyerahkan nasib Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Kemudian setelah Nabi Yusuf kelihatan oleh saudara-saudaranya dari kejauhan kelihatan mendekati mereka, mereka kemudian baru merencanakan pembunuhan yang kemudian oleh saudara mereka yang tertua yaitu Ruben dilarang untuk membunuh, tapi dibuat agar Nabi Yusuf hilang dari kehidupan mereka, dibawa orang ke tempat yang sangat jauh, yang tidak mungkin akan kembali lagi dan hidup bersama-sama mereka. Itu adalah kitab Kejadian pasal 37 ayat 12 sampai 24. Jadi setelah melihat kedatangannya, kemudian mereka baru merencanakan untuk membunuh, kemudian dicegah dan kemudian baru dimasukkan ke sumur sambil kemudian ditunggui. Jadi mereka menunggui Nabi Yusuf yang sudah dimasukkan ke dalam sumur. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa membuat perbandingan dan bisa melihat motif-motif kenapa ada perbedaan seperti itu. Demikian, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.